Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang dimensi 3 atau bangun ruang ya. Yang akan kita bahas pertama itu adalah tentang jarak pada bangun ruang ya. Oke, unsur-unsur pada bangun ruang itu adalah titik, garis, dan bidang ya. Titik pada bangun ruang itu disebutnya adalah himpunan bagian terkecil dari ruang. Kemudian garis yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah garis lurus ya. Kemudian bidang di sini adalah bidang datar ya, atau bidang dua dimensi ya. Oke, kita bahas dulu tentang jarak antara dua titik. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya. Kalian perhatikan jarak antara dua titik ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai rusuk dengan panjang 6 cm. Tentukan jarak titik A ke D. Oke. Tentukan jarak A ke D. Oke. Kemudian jarak titik F ke H. Oke. Kemudian tentukan jarak titik E ke C. Oke. Titik E ke C. Oke ya. Untuk soal yang pertama, jarak titik A ke D. Oke, jarak titik A ke D. Artinya berarti panjangnya itu adalah garis A D ini ya. Oke, kita tahu tadi bahwa atau sama dengan panjang rusuknya ya. Jadi panjang AD atau jarak dari A ke titik D itu sama dengan panjang rusuknya, yaitu 6 cm ya. Berarti yang A, jarak titik A ke D itu sama dengan 6 ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang soal B, jarak titik F ke H. Oke, jarak dari titik F ke H. Oke. Oke, jarak dari titik F ke H. Berarti di sini kita tinggal tarik garis. Oke, dari titik F ke H. Oke, maka ini adalah jaraknya ya. Maka untuk mencari panjang atau jarak dari titik F ke H, kita bisa gunakan atau kita bisa ambil, kita iris bidang ini ya. Kita ambil bidang H, E, F ya, atau bentuknya itu adalah berarti segitiga siku ya. Bidang yang terbentuk berarti di sini segitiga siku. Atau yang terbentuk adalah segitiga sama kaki ya. Oke, maka kita bisa iris atau kita ambil bidang datarnya ya. Oke, berarti membentuk segitiga siku. Jarak dari titik F ke H itu berarti kita bisa cari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Oke, ini soal yang B. Oke, panjang EF itu adalah 6 ya. Panjang rusuknya ya. Ini berarti 6 juga ya. Oke, berarti jarak titik F ke H itu kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Sama dengan akar EF garis EF pangkat 2 ditambah EH pangkat 2. Oke, berarti sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 atau sama dengan 36 ditambah 36. Oke, sama dengan
akar 72 atau sama dengan 6 akar 2 ya. Jadi akar 72 itu sama dengan akar 36 dikali 2 ya, berarti akar 36 itu sama dengan 6. Oke, berarti panjang atau FH atau jarak dari titik F ke H itu sama dengan 6 akar 2 ya. Oke, sekarang yang C. Yang C itu adalah jarak titik E ke C. Titik E ke C. Berarti di sini kita tinggal tarik dari titik E ke C ya. Nah, untuk menghitung jarak dari titik E ke C, maka kita bisa ambil bidang segitiga siku-sikunya, kita ambil dari EAC ya. Jadi nanti bentuknya adalah seperti berarti di sini siku-siku ya. Panjang A ke E itu tadi berarti sama dengan panjang rusuknya ya, atau sama dengan 6. Kemudian panjang AC itu sama dengan panjang F ke H ya, atau sama dengan diagonal bidangnya ya, yaitu sama dengan sama dengan tadi yang B ya. Jadi di sini 6 akar 2. Berarti sama, untuk menyelesaikan soal yang ke C juga kita gunakan Pythagoras ya. Berarti di sini jarak dari titik E ke C itu sama dengan AE pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Enam pangkat 2 ditambah 6 akar 2 pangkat 2. Akar 36 ditambah 72. Berarti di sini sama dengan 108. Akar 108 itu sama dengan akar 36 dikali 3 ya. Berarti akar 36 itu dengan 6 ya. Berarti 6 akar 3. Berarti untuk soal yang C, jarak titik E ke C itu sama dengan 6 akar 3. Sekarang kita masuk ke jarak antara titik dan jarak titik ke garis ya. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang jarak titik ke garis ya. Contoh soalnya adalah seperti ini ya. Di sini ada kubus A B C D E F G H mempunyai rusuk dengan panjang 9 cm. Tentukan jarak
Oke, titik A ke garis CD ya. Titik A ke garis CD ya. Oke, kemudian titik B, jarak dari titik B ke AC. Titik B ke AC. Kemudian titik B ke garis EG. Ke garis EG. Oke. Kemudian titik P ke garis BC. Oh ya, titik P itu adalah yang berada di tengah-tengah EH. Ini kurang ini ya. Oke, untuk soal yang pertama, titik A ke garis CD. Titik A ke garis CD. Oke, untuk menentukan jarak dari sebuah titik ke garis, oke, caranya itu adalah kita tinggal tarik garis, ya, kita tarik garis dari titik ke garis. Oke, di mana akan terbentuk segitiga siku-siku. Oke, jadi di sininya garisnya itu tegak lurus dengan garis ini ya. Jaraknya itu tegak lurus dengan garis tersebut ya. Oke. Berarti jika kita menentukan jarak titik A ke garis CD, kita ambil dari titik A ke garis CD, itu kita tinggal tarik garis lurus ya yang membentuk siku-siku, dimana di sini kan D-nya itu adalah siku-siku ya di sini. Oke, maka panjang atau jarak dari titik A ke D itu sama dengan panjang rusuk AD ya. Maka untuk yang A, jarak titik A ke garis CD itu sama dengan 9 cm ya. Jadi yang ini sama dengan 9 cm atau sama dengan panjang rusuknya. Oke, untuk yang B, titik B ke garis AC. Oke, ke garis AC. Oke, maka di sini kita bisa ambil segitiga ini ya. Jadi kita ambil bidang ABC ya. Oke, siku-siku berarti ada di B. Oke, membentuk segitiga siku-siku atau membentuk juga segitiga sama kaki ya. Oke, jarak dari titik B ke garis AC. Berarti di sini kita tinggal tarik. Oke, di sini berarti membentuk siku-siku. Oke, ini yang B ya. Oke, kalau panjang AB dan BC itu kita tahu ya, sama dengan panjang rusuknya ya. Berarti di sini 9, di sini 9 ya. Nah, di sini kita beri nama aja di sini titik B aksen. Oke, berarti berada di antara berada di tengah-tengah AC. Berarti kita harus cari dulu AC. Ya, panjang AC. Berarti panjang AC itu kita bisa gunakan dengan rumus Pythagoras ya. Berarti di sini AC itu sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan
9 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 9 ke 81 ditambah 81 sama dengan atau sama dengan 9 akar 2. Berarti AC itu adalah 9 akar 2. Kalau kalian sudah tahu caranya ya untuk mencari AC itu bisa lebih cepat ya. Jadi AC itu adalah 9 akar 2 ya. Maka di sini panjang AB aksen atau CB aksen itu sama dengan 4,5 akar 2 ya. Berarti karena ini adalah setengahnya dari panjang AC ya. 4,5 Nah, untuk mencari panjang B aksen itu berarti kita bisa ambil segitiga yang ini ya. Segitiga B aksen C ya. Maka segitiganya seperti ini. Maka kita ambil, kita bagi 2, segitiga yang ini menjadi seperti ini. B aksen C ya. Siku-siku ada di sini. Panjang BC-nya tadi adalah 9, panjang B aksen C-nya itu adalah 4,5 akar 2. Berarti sama untuk mencari jarak B aksen itu kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Berarti B aksen itu sama dengan BC pangkat 2 dikurangi B aksen C pangkat 2. Sama dengan akar 9 pangkat 2 dikurangi 4,5 akar 2 sama dengan akar 81 dikurangi 81 dikurangi 4,5 akar 2 dikali 4,5 akar 2 ya. Kita hitung dulu. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, berarti di sini kali 2 0,15 40,5 ya. Berarti 81 dikurangi 40,5. Maka di sini hasilnya 81 dikurangi 40,5 itu sama dengan 40,5 ya. Maka di sini akar 40,5, tadi 40,5 itu adalah hasil dari 4,5 akar 2 dipangkatkan 2 ya. Maka di sini berarti BB aksen itu sama dengan 4,5 akar 2. Berarti di sini sama dengan 4,5 akar 2 ya. BB aksen itu sama dengan 4,5 akar 2. Berarti panjang BB aksen itu sama dengan panjang B aksen C ya. Ini untuk soal yang B. Ya, jadi BB aksen itu sama dengan 4,5 akar 2 ya. Atau jarak dari B ke garis AC itu sama dengan 4,5 akar 2.
Oke, sekarang yang C. Yang C itu adalah titik B ke garis EG. Titik B ke garis EG. Oke, berarti di sini kita tinggal tarik garis EG. Oke, berarti jarak dari titik B ke garis EG ini juga sama. Kita tarik garis ke garis EG, kemudian di sini membentuk segitiga siku. Ya, maka dari sini kita bisa ambil bidang BEG. Oke, siku-siku ada di mana? Siku-sikunya ada di G ya. Oh ya, maaf ya, tadi berarti bukan berupa segitiga siku-siku ya, tetapi segitiga sama kaki. Oke, di sini B, di sini E, G. Berapa panjang EG? Itu sama seperti tadi panjang dari AC ya, yang tadi yang soal B. AC itu berarti tadi sama dengan 9 akar 2. Ya, jadi caranya untuk mencari EG itu bisa dari kita ambil dari segitiga EHG ya, atau bisa juga menggunakan segitiga EFG ya. Hasilnya itu adalah 9 akar 2. Oke, ini juga sama 9 akar 2, ini 9 akar 2. Oke, maka jarak titik B ke titik EG itu kita tinggal tarik garis. Oke, membentuk siku ya. Maka garis EG itu ini kita sebut aja titiknya B aksen, berarti BA, nggak kelihatan ya. Oke, kita tinggal tarik dari titik B ke garis EG ya, maka membentuk segitiga siku. Oke, karena ini adalah segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi ya, atau panjang EG-nya tadi adalah 9 akar 2. Maka panjang EB aksennya itu adalah berarti setengahnya dari panjang EG ya, atau sama dengan 4,5 akar 2. Oke, berarti di sini BB aksennya itu berarti kita bisa ambil setengah dari segitiga ini ya, berarti yang ini ya. Oke, berarti untuk mencari BB aksen kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti di sini BE pangkat 2 dikurangi E B aksen pangkat, atau di sini saya pakai B aksen E pangkat 2. Boleh di gini ya biar tidak bingung. BE pangkat 2 atau 9 akar 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4,5 akar 2 dipangkatkan 2. Oke, sama dengan 9 kali 9 81 dikali 2 berarti oke, dikurangi 4 tadi ya, 4,5 akar 2 dipangkatkan 2 tadi adalah 40,5 ya. Oke, maka di sini hasilnya 162 dikurangi 40,5. Oke, 121,5.
Oke, akar 121,5 itu sama dengan 40,5 dikali 3 ya. 40,5 dikali 3 atau 40,5 tadi sama dengan 4,5 akar 2 pangkat 2 ya. Berarti di sini 40,5-nya kita keluarkan, berarti jadinya di sini 4,5 akar 2. 3 tetap ada di dalam ya, berarti akar 3, atau di sini sama dengan 4,5 akar 6. Jadi hasilnya adalah 4,5 akar 6 ya. Jadi di sini hasilnya sama dengan, ini boleh dihapus lah. Hasilnya sama dengan 4,5 akar 6 ya. Atau kalian boleh tulisnya juga seperti ini, boleh mangga ya. 4,5 akar 6. Oke, ini hasil yang C ya. Kita coba tadi yang D. Soalnya tadi adalah titik P, jarak titik P ke garis BC ya. Tata jarak titik P ke garis BC. Titik P ke garis BC ya. Dimana titik P itu berada di tengah-tengah EH. Oke, di sini P-nya ya. Oke, jarak dari titik P ke garis BC, di mana titik P itu ada di tengah-tengah EH. Oke, berarti di sini jaraknya itu adalah, ini kita hapus dulu. Oke, berarti di sini kita tinggal tarik garis. Oke, di sini membentuk segitiga. Ya, maka di sini kita bisa ambil segitiga PBC ya. Oke, berarti segitiganya kita hapus dulu soal yang ini ya, untuk mencari jarak titik P ke garis BC. Oke, dimana segitiga ini yang terbentuk adalah segitiga sama sisi ya, karena panjang PB itu nanti sama dengan panjang PC ya. Sedangkan BC itu sama dengan panjang rusuk ya, berarti di sini sama dengan 9. Kita tinggal ambil garis lurus dari titik P ke garis BC. Oke, maka ini adalah jarak dari jarak P ke garis BC, itu panjangnya adalah PP aksen ya. Nah, berapa panjangnya? Oke, kita harus cari dulu panjang PB-nya ya, karena belum tahu panjang PB-nya. Nah, panjang PB kita bisa ambil dari segitiga PEB. Oke, berarti bentuknya segitiga siku ya. Jadi di sini kita bisa ambil P E B. Oke, di sini berarti siku-siku ya. Di E itu siku-siku. Oke. Berarti yang kita cari itu adalah PB ya, PB-nya. P itu adalah setengah dari EH ya, berarti EB-nya itu tadi sama dengan AC ya. EB itu sama dengan panjang AC, atau sama dengan tadi 9 akar 2 ya. 9 akar 2.
Oke, EB-nya itu adalah 9 akar 2. Oh, salah. Ininya ya. Ini P. Ini B. Oke, jadi di sini EB-nya itu sama dengan AC atau sama dengan 9 akar 2. Ya, kemudian tadi yang kita cari adalah EP-nya tadi adalah setengahnya, atau di sini berarti 4,5 ya, 4 atau 4,5. Kemudian berarti yang kita cari adalah B, P atau PB-nya. PB itu berarti sama dengan akar BE pangkat 2 ditambah EP pangkat 2, atau sama dengan BE-nya tadi 9 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah 4,5 akar 2. Oke, sama dengan akar 9 akar 2 dipangkatkan 2 tadi 9 kali 9 81, 81 kali 2 16, 2 ditambah 4,5 kali 4,5 tadi 20,25 ya, 0,25. Maka di sini hasilnya sama dengan akar 182,25 sama dengan, oke, ini sama dengan 13,5 dikali 13,5 ya, berarti hasilnya adalah 13,5 ya. Jadi 182,25 itu akar 182,25 itu sama dengan akar 13,5 dikali 13,5. Maka di sini hasilnya sama dengan 13,5 ya. Jadi PB di sini sama dengan 13,5 atau 13,5 ya. Berarti ini juga sama. Oke, BC itu tadi sama dengan 9 ya, berarti di sini 4,5. Oke, berarti kita bisa menggunakan segitiga yang ini ya. Berarti panjang P aksen itu sama dengan akar PB pangkat 2 dikurangi B P aksen pangkat 2 ya, atau di sini sama dengan 13,5 pangkat 2 dikurangi 4,5 pangkat 2. Oke, 13,5 dikali 13,5 itu sama dengan oke, sama dengan 4,5 kali 4,5 tadi tuh 20,25. Maka di sini hasilnya sama dengan 162 ya. 162 itu sama dengan 9 akar 2 dikali 9 akar 2 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 9 akar 2 atau sama dengan 81 kali 2. Ya, jadi akar 162 itu sama dengan 81 kali 2. Berarti hasilnya adalah 9 akar 2. Jadi PP aksen itu sama dengan 9 akar 2. Jadi jarak dari P ke BC itu sama dengan 9 akar 2. Oke, masih ada lagi materi tentang jarak, tapi di sini saya akan dipisah aja ya videonya.
Jadi sampai sini dulu tentang jarak dari titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak antara titik ke bidang ya. Oke, untuk contoh soal seperti ini ya, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.